Haris adalah ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah, maka husu adalah sesuatu yang akan hilang duluan di muka bumi. Eh, jadi kita lihat teman-teman di masjid jami, masjid-masjid yang besar, di acara-acara keagamaan, di acara-acara doa bersama, husu sudah sesuatu yang sudah ditinggalkan. Di antara kesibukan manusia yang mulai terorganisir dan mulai kompleks ini, yang membutuhkan waktu secara instan, husu juga sudah tidak hadir di antara itu. Maka saya beri judul adalah husu yang hilang. Nah, banyak bertanya nih, apa sih sebenarnya definisi husu itu? Ada yang bilang konsentrasi, ada yang bilang tidak memikirkan suatu, macam-macam. Tapi kalau dari etimologisnya dari bahasa, kira-kira tunduk, merendah, tenang, itu semua di pengalaman batin dulu. Jadi kita merasa tunduk, merasa merendah di hadapan Allah dan ada ketenangan. Kalau menurut Syekh Abdul Rahman Asyaidi ini ulama harismatik dari Saudi Arabia, kira-kira husu adalah hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah. Nanti kita bahas ya bagaimana menghadirkannya itu. Terus ada kedekatan, ada silatun yang nyambung antara kita dengan Allah. Nah, dampak yang terlihat dari luar itu gerakannya menjadi tenang. Gerakannya tenang banget. Kita lihat orang-orang yang sholat itu kan gerakannya nggak tenang, ada juga yang lambat tapi nggak khusyuk gerakannya. Jadi ciri-ciri salah satu ciri-ciri khusyuk itu terlihat dari gerakan yang cukup tenang dan bersikap santun. Jadi baik dari ucapannya, kata-kata yang kita ucapkan dari awal sampai akhir itu kurang lebih dengan nada-nada yang santun, menghamba di hadapan Allah. Jadi kalau kira-kira kalau Ibn Abbas bilangnya begini, ya tunduk dan merendahkan diri ke hadapan Allah itu khusyuk. Kalau kita nggak ada ketundukan baik fisik maupun hati, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu nggak ada khusyuk. Nah, apa sih bedanya dengan meditasi? Orang banyak bilang ini meditasi menenangkan diri, fokus pada satu titik. Ada yang mengatakan demikian. Berpuas live dalam 7 hal, oke ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa husu itu hampir sama dengan meditasi, sama sekali berbeda. Husu berbeda dengan meditasi. Jadi kalau meditasi itu adalah eh, memfokuskan pikiran atau mengosongkan pikiran, dimulai dengan fokus nafas kita, kemudian mengosongkan pikiran di titik nol. Kalau husu adalah merasakan kehadiran Tuhan, ada God consciousness, dan kita berkomunikasi dengan intent dengan Sang yang maha cerdas itu. Jadi khusus kita adalah berkomunikasi dengan zat tersebut ya secara intens dengan menghambakan diri. Bukan fokus, tapi bagaimana menghadirkan Tuhan dan bagaimana mengkomunikasikan kita secara rendah diri. Kurang lebih khusus seperti itu. Jadi komunikasi yang menembus langsung ke dimensi ketuhanan. Terus kemudian ketika kita menembus iya karena Abu Dua, iya karena Stain, katakanlah kita ada masalah. Maka kita tuh bukan ngomong sama tembok, teman-teman. Ngomong sama zat yang maha agung, maka Allah akan menjawab dalam bentuk instingtif kebutuhan kita. Jadi khusyuk itu sifatnya dialogis. Sholat itu bukan kita ngomong sama tembok, bukan kita ngomong sendirian, tapi mengkomunikasikan dengan kehadiran Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ya. Jadi hatinya itu sadar banget akan adanya Tuhan. Dan itu dari mulai dari tahbiratul ihram sampai di akhir itu terbentuk silatun terus. Hati nggak boleh lepas tuh. Nanti kita ajarkan gimana supaya hati nggak lepas. Karena kata Nabi itu banyak banget nih umat manusia ya, umatnya Rasulullah ini pada suatu zaman nih yang sekarang yang kita udah akan yang hadir ini yang merasakan melakukan sholat
padahal mereka sebenarnya nggak sholat. Jadi gugur kewajiban, atau kalau yang baca-baca Quran fokus pada bacaan, bukan fokus pada Allahnya. Para penghafal Quran yang coba menjadi imam, fokus bacaan tajwidnya, benar apa panjang pendeknya, tapi nggak fokus sama Allah, itu juga bukan khusyuk. Berapa banyak orang yang sholat, cuma payah dan letih aja. Padahal sholat ini adalah sesuatu yang pertama kali dihisap oleh Allah. Dan sholat ini adalah indikator pertama kesuksesan seseorang di hadapan Allah. Jadi kalau misalnya sholatnya ini diterima oleh Allah, maka amalnya yang lain diterima. Sampai sedemikiannya, apa sih sebenarnya eh, keajaiban sholat ini? Dan bagaimana untuk mencapai husu? Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Saya slide-nya nggak banyak kok, cuma 25. Jadi teman-teman biar bisa cepat mengerti aja. Nah, tanda husu itu kelihatan tadi. Anggota tubuh secara fisik kita kelihatan nih. Terus kemudian ada sikap tunduk secara tubuh juga, kayak menundukkan hati dan kepala di hadapan Allah, kemudian jiwa tentram. Nah, tentu saja banyak ya, sampai ini di surat Al-Mu'minun, saya lupa saya nih kayaknya nih. Jadi manfaat khusyuk itu luar biasa. Qad aflahal mu'minun alladzi hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman yaitu yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, jangan-jangan nih kita nih, termasuk saya nih ya, udah ribuan seumur kita, mungkin udah puluhan ribu kali sholat, pernah nggak sih merasa khusyuk? Bahkan ada yang bilang khusyuk itu sesuatu yang tidak mungkin gitu kan. Khusyuk sesuatu yang jauh dari jangkauan. Sementara sahabat-sahabat Nabi, para ulama-ulama fuqaha, para salaf, ulama-ulama salaf maupun kholaf yang kesini, itu luar biasa mereka merasakan khusyuk. Khusyuk itu bisa diraih asal kita tahu ilmunya. Ya. Jadi, sholat itu menyatukan silatun, perasaan kita, rasa kita terhadap Tuhan. Yang ini ayatnya, innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholat lizikri. Jadi untuk mengingat. Kalau misalnya kita sholat, setelah sholat nggak ada rasa silatun, nggak ada rasa silatun setelah sholat, mengingat, nggak ada rasa terus nyambung ya, ingat Allah, bisa dipastikan sholatnya nggak khusyuk. Bahkan Imam Qurtubi nih dan Ibnu Taimiyah, kalau khusyuk, sebagian ulama mazhab Syafi'i itu kan mengatakan, bukan sebagian, mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengatakan khusyuk itu bukan kewajiban dalam sholat. Tapi Imam Qurtubi dan Ibnu Taimiyah itu menempatkan khusyuk itu sebagai sebuah kewajiban. Jadi kita kalau nggak khusyuk itu nggak diterima sholatnya. Imam Qurtubi dan Ibnu Taimiyah. Yang lain sih sebagian besar tidak mensyaratkan untuk khusyuk. Bahkan Nabi minta banget nih sama Allah untuk diberikan uh, hati yang, untuk dihindari oleh hati yang tidak khusyuk. Karena luar biasa dampaknya ternyata khusyuk buat ketenangan jiwa dan kesehatan kita, dan bahkan sebagai penyampai hajat-hajat kita kepada Allah. Nah, terus seperti sholat apa sih yang harus khusyuk itu? Kalau Nabi bilang, "Sholu kama ra'aitumuni usolli," ikutin atau sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, yang kita ikutin sebagian besar yang dibahas adalah bentuk fisik, gerakan fisik saja. Ini sudah sempurna, wudunya apa segala macam. Tapi itibanya, mengikutinya bukan nggak sampai, jarang yang sampai di level keikhlasan, di level kekhusyuan, ketenangan, dan keseimbangan dalam gerakan-gerakan sholatnya. Nah, itibanya ini jarang dibahas, terutama oleh ulama-ulama fikih, karena fokusnya kepada prosedural atau instruksi-instruksi yang bersifat jasadi. Kurang lebih seperti itu. Nggak salah, memang itu sebuah hal yang harus dilakukan, tapi kita harus menginjak di resolusi 2024 ini, menginjak sedikit untuk mencapai khusyuk. Gitu ya. Nah, kalau kata Nabi, salah satu indikasinya misalnya gini ya,
ketika kita mau sholat, jadikan sholat kita ini sebagai sholat terakhir. Nah, dari Ayub radhiyallahu an berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, seraya berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku dengan ringkas. Nabi bersabda, apabila engkau mendirikan sholat, maka sholatlah seolah-olah engkau akan berpisah. Ada sebuah kisah ketika Freddy Budiman akan dieksekusi, ditembak mati. Biasanya setiap orang yang akan dieksekusi mati diizinkan untuk melaksanakan permintaan terakhirnya. Pada waktu itu Freddy Budiman mintanya sholat 2 rakaat. Semua orang yang hadir pada waktu itu melihat, belum pernah melihat orang yang sholat sehusu itu, setenang itu, senyaman itu. Begitu dia selesai sholat, wajahnya cerah dan dia siap, dia nggak mau ditembak dalam keadaan matanya tertutup. Dia minta dibuka. Dia pengen terakhir lepas kepada Tuhan itu dalam mata terbuka. Jadi langsung ke Tuhan itu dalam keadaan mata terbuka. Nah, terus sedahsyatnya itu sholat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Kemudian sholat itu sebagai penolongmu. Sungguh berat bagi orang yang tidak khusyuk. Ini kata-kata ini kan kayak jargon-jargon yang diucapkan berulang-ulang oleh para ulama-ulama, para ustadz-ustadz, bahwa sholat ini sebagai penolong. Nah, kita, termasuk saya nih, udahkah sholat sebagai penolong? Apa sih, ada nggak manfaatnya ketika kita sholat itu sebagai penolong? Atau sebagai menggugurkan kewajiban aja? Jadi ketika kita sebelum sholat mulai rungsing pikiran, kemudian selesai sholat ya rungsing lagi, ribet lagi pikiran, ruwet lagi, ngomel-ngomel lagi gitu kan. Jadi sholat itu kayak berhenti sebentar, tapi nggak punya dampak, tidak dijadikan sebagai penolong. Bahkan kejahatan-kejahatan sekarang ini harusnya kan bisa dicegah. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu mencegah pekerjaan keji dan munkar. Tapi kenapa nggak terjadi? Kenapa sholat itu dijadikan indikator dan kenapa ini nggak terjadi? Nah, sebenarnya kan kalau kita bahas manfaat khusyuk itu luar biasa. Sebenarnya. Tapi masalahnya dari kecil kita sudah dibilangin bahwa khusyuk itu susah dicapai. Kita pernah dengar ya kalimat kata-kata manajemen kolbu. Jadi ketika kita melihat sesuatu atau di tengah jalan terlintas sesuatu, pikiran kita berkecamuk nih. Berkecamuk, ini bener apa enggak? Wah, ini kayaknya lebih baik. Kayaknya ada pikiran yang muncul berkelebat di otak kita ketika kita memutuskan sesuatu. Tapi wallahi, kalau kita sudah sholat khusyuk, pikiran itu sama sekali yang negatif itu hilang. Kecenderungannya itu selalu berbuat baik. Kecenderungan itu selalu ingin mengerjakan sesuatu yang baik, yang sempurna, yang peak performance, yang terbaik. Nggak ada pikiran-pikiran yang negatif. Hampir diminimalkan oleh Allah kalau kita sudah silatun dan komunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang masih mempunyai mental block yang belum terselesaikan, kalau dilakukan dengan sholat khusyuk, mental block itu seolah lemah. Bisikan-bisikan itu didominasi oleh namanya, kalau bukunya si Spiritual Questions, Ian Marsa bilang ini, harmonisasi. Terjadi harmonisasi berapa ya, 8 Hz kalau nggak salah di otak kita, sehingga dominasi ketuaan itu mendominasi seluruh tindak tanduk kita. Tidak ada kesempatan buat mental block untuk muncul kalau kita menjaga khusyuk kita. Nanti kita bahas ya. Nah, lanjut. Nah, kalau ini sih udah sebagian teman-teman sudah tahu lah. Pasti mendekatkan ke Allah, melahirkan tangis. Ini bukan tangis yang dibuat-buat ya. Saya bener-bener memang rasa kecintaan kepada Allah. Menghilangkan kesedihan, kemudian penawar berbagai penyakit terutama psikosomatis, itu luar biasa. Nah, kita mulai prosesinya kan sholat itu dari wudhu dulu. Ya. Wudhu itu
siapapun yang kalau kita dari pergi misalnya beraktivitas di outdoor, kemudian kita lelah, begitu kita mendengar gemericik air, misalnya di air terjun, itu rasa hati tenang banget. Bahkan salah satu indikator, salah satu ciri surga itu adalah di bawahnya mengalir air. Kita tuh mendengar suara air. Itu salah satu juga yang membuat hati kita menjadi nyaman. Jadi, ketika kita sholat, kita mulai terapi yang namanya hidroterapi. Letih kita, aktivitas harian di outdoor, begitu mandi langsung segar. Jadi, salah satu manfaatnya dari wudhu itu adalah hidroterapi, terutama yang tubuh kita yang terpapar langsung oleh misalnya debu-debu, oleh polutan udara yang tidak baik gitu kan, itu kan terpapar langsung di kulit. Nah, ketika terkena air nih, entah itu air wudhu, kalau air wudhu diniatkan, mandi juga sama saja, tapi wudhu yang diniatkan, itu akan menimbulkan yang muatan listrik statis, itu menyeimbangkan kondisi tubuh. Jadi suhu tubuh itu juga akan seimbang, dan menetralisir muatan-muatan yang muatan-muatan negatif, ada polusi dari kendaraan, ada bertemu dengan orang-orang yang vibe-nya jelek, kemudian berbicara dengan kita, dia akan mengeluarkan energi negatif dan kita terpapar. Nah, wudhu itu salah satu bisa menetralisir itu. Ada yang nanya, Mas, itu kenapa kalau kita kentut, kok harus wudhu gitu loh? Kok nggak dibasuh ya bagian belakangnya aja gitu kan? Bagian belakangnya kenapa nggak dibasuh? Tapi yang dibasuh itu adalah yang anggota tubuh lain gitu loh. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira kenapa tuh? Ada nggak coba? Chandra, Beta, Masita, Nita, tiga, tiga, Beta. Ada yang bisa jawab nggak? Mana bisa jawab mana? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kepikiran. Jadi ketika kita salah satu ya, nggak semuanya. Ketika kita kentut itu ada ketidakseimbangan muatan-muatan listrik atau suhu tubuh antara suhu tubuh dalam dan suhu tubuh luar. Itu tanda-tandanya kita terjebak gas di dalam gitu kan. Nah, ketika kita berwudu, maka keseimbangan antara organ luar dengan organ dalam itu akan terjadi. Jadi kalau masih kentut, wudu lagi untuk menjaga keseimbangan suhu luar dengan suhu di dalam. Kurang lebih seperti itu. Nah, memang Nabi nggak pernah kalau wudu itu mengusap, mengeringkan dengan lap atau Nabi hampir tidak melakukannya. Karena ini ada penelitiannya gitu, partikel air wudhu yang terkena cahaya di lingkungan itu akan menimbulkan muatan listrik yang namanya anion gitu lah. Nah, anion ini yang bisa mengendurkan sistem saraf, relaksasi otot, ketegangan-ketegangan. Jadi, biarkan kita wudhu kering sendiri. Nah, itu karena menjaga adanya anion itu. Kurang lebih seperti itu. Singkat aja biar cepat. Jadi, salah satu yang harus dilakukan adalah wudhu yang benar, ya. Kemudian kita melakukan relaksasi. Seperti merasakan segarnya air pada waktu wudhu, apalagi disambil dilakukan dengan niat yang benar. Nah, ada lagi Profesor Tomo Yushi ini dari Tokyo Metropolitan University. Jadi adanya hubungan antara anion yang berefek baik untuk kebugaran psikologis. Kation dan anion yang tidak seimbang akan memunculkan kerusakan pada gen manusia, terutama komponen DNA dan RNA pembawa sifat manusia. Jadi, gen ya, sering-sering berwudu ini menyeimbangkan antara kation dengan anion. Kalau bahasa agamanya kira-kira begini nih. Barang siapa yang berwudu dan melakukan wudhu itu dengan cara yang terbaik, keluarlah kesalahan-kesalahan itu. Dan negatif-negatif itu keluar yang di dalam tubuh, ya terutama yang terpapar, gitu kan. Hingga keluar juga dari buah-buah kuku. Itu kalau dalam bahasa agamanya. Tapi kalau dalam bahasa ilmiahnya kira-kira ada keseimbangan, kemudian pemaparan vibe negatif, kemudian polutan-polutan itu keluar.
beriringan dengan kesalahan-kesalahan kita. Nah, ada bagian tubuh kita di kuku. Kenapa kuku itu harus kena air wudhu? Tidak boleh terlapisi oleh apa namanya kalau perempuan nih? Kutek. Kutek. Kutek ya, kutek. Nah, karena kulit walaupun keras nih, itu adalah namanya ada lapisan hidrofilik. Hidrofilik tadi menyuka air ya. Kayaknya ada membran lapisan itu selaput di kukunya. Nah, hidrofilik ini itu kalau di air itu merubah struktur molekul air. Nah, ada fase nanti perubahannya menjadi yang namanya exclusive zone. Jadi ketika air kontak dengan hidrofilik, nah itu seolah-olah di air itu ada gel tuh, ada gel, ada gel, ada kayak gel gitu bentuknya. Nah, itu efeknya luar biasa pada tubuh. Nah, kalau kita sering-sering membasahi wudhu ini, maka muncul tuh yang tadi exclusive zone-nya itu. Berkurangnya jumlah air yang EZ ini itu itu bisa ini ya disebabkan oleh zat yang merusak sel. Sebaiknya yang menimbulkan air EZ dapat meningkatkan kesehatan sel tubuh. Ini saya baca di jurnalnya Sarma nih. Jadi kalau kita seringnya merata nih ya sampai ke dalam wudhunya nih airnya nih ini akan mengeluarkan yang tadi zat hidrofilik yang berubah menjadi exclusive zone. Jadi manfaatnya luar biasa nih. Nah, berikutnya itu namanya kita masuk supaya tenang lagi kondisi kita nih, supaya masuk kondisi beta, kondisi alfa, itu kita menggunakan aromaterapi. Jadi menggunakan wangi-wangian. Entah itu disunahkan menggunakan wangi-wangian, terutama yang dari outdoor ya. Dan kalau yang perempuan kan nggak boleh terlalu tajam ya, wangi tapi nggak boleh tajam. Jadi Rasulullah itu sangat menyukai parfum di hadis Nasai ini. Kata Said bin dari Sabit, Anas pernah berkata, tidak pernah aku mencium aroma parfum ambar, mistik atau parfum yang lebih harum daripada keringat Nabi. Jadi saking Nabi seringnya menggunakan parfum. Bahkan kalau nggak salah ibunya Anas deh, ketika Nabi sedang tidur di luar gitu, tubuhnya berkeringat gitu kan. Keringatnya itu ditadahin sama ibunya Anas di sebuah mangkuk itu dan dipakai parfum dan ternyata wangi. Nah, itu salah satu manfaat husu dan salah satu manfaat sering menggunakan wangi-wangian. Jadi baik itu nanti kalau kita punya mihrab sendiri di rumah, musola, gunakan seperti aromaterapi. Itu membuat kita masuk ke kondisi beta sebelum posisi sholat kita. Jadi dari hidroterapi tersentuh air sehingga terjadi relaksasi otot-otot kita. Kemudian juga mencium wangi-wangian, terus saja bukan minyak wangi yang nyong-nyong ya. Karena orang Arab sendiri nggak pernah pakai nyong-nyong itu. Orang Arab itu minyak wanginya harganya luar biasa tuh. Waktu saya ke Jeddah, kalau minyak wangi yang asli itu harganya, waduh luar biasa jutaan tuh. Dan orang Arab hampir setiap rumahnya itu punya satu lemari khusus buat parfum. Karena mereka mengikuti sunnah Rasul menyukai parfum. Nah, udah bahas teori-teorinya nih. Kan pengetahuan itu nggak berarti apa-apa. Sampai kita mempraktekkannya. Dan praktek itu dicoba berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Nanti kalau kita sering masuk ke mode khusyuk, dalam kondisi apapun, sebentar saja kita langsung silatun dengan Allah. Langsung masuk ke mode khusyuk dengan mudah. Jadi kalau teman-teman nih udah biasa masuk di rumah nih masuk mode khusyuk, ketika misalnya kan masalahnya nih imam kita nih hampir nggak pernah ada tumaninah ya, cepat apa segala macam gerakan-gerakannya, karena udah silatun dengan Allah dan sudah terbiasa masuk mode khusyuk, begitu kita siap sholat jamaah, kita langsung kayak secepat apapun bacaan imam, kita langsung masuk mode khusyuk nih. Itu dilatih dengan kebiasaan. Seringnya kita misalnya sholat sunnah atau di rumah untuk masuk ke mode khusyuk, maka akan membantu Anda masuk dalam mode khusyuk baik dengan ibadah apapun atau dalam kondisi Anda bekerja. Nah, ada namanya pertama kali adalah khusyuk secara zahir dulu deh. Sebelum ngapa-ngapain, kita mengurangi distractions gitu deh. Misalnya gini, kalau kita masuk ke masjid, walaupun udah qomat,
nggak boleh tuh kita datangnya secara buru-buru, lari itu nggak boleh. Jadi tetap jalan tenang. Karena ketika sampai di sana, kalau kita misalnya masih ngos-ngosan, segala macam, itu nggak bisa tuh diraih yang namanya khusyuk. Kalau di hadis Bukhari Muslim, jika kalian datangi sholat, hendaklah kalian berjalan dengan tenang. Tenang aja nggak apa-apa. Kalaupun ketinggalan nggak apa-apa. Nanti sudah masuk ke sana, ikutin rakaat yang dapat kalian ikutin, sempurnakan rakaat yang tertinggal. Kalau tertinggal 2 ya 2. Jadi nggak ada tuh kita mau nyampe sholat khusyuk kalau kita terburu-buru. Ya. Pernah juga Nabi lagi dalam keadaan sholat, ini kok orang gaduh gitu kan. Ini rame amat sih, ada apa sebenarnya? Kata Nabi, ada apa sih sebenarnya gitu kan. Kami tergesa-gesa menuju sholat ya Rasulullah. Rasul negur, jangan gitu kan. Datangin sholat itu dalam keadaan tenang. Pokoknya nggak ada ceritanya lagi, kita buru-buru, apalagi udah ngedengar qomat, apalagi udah sholat Jumatnya, yang cowok-cowok kan suka ngerokok dulu nih, begitu sudah qomat langsung larinya buru-buru matinya, itu nggak bisa tuh. Nggak bisa diraih oleh khusyuk. Yang berikutnya, distraksi yang berikutnya nih, yang menyebabkan nggak tenang juga adalah makan. Jadi kalau kalau teman-teman lapar katanya, jika sholat hampir ditegakkan, nih iqomah udah mulai nih, makan udah disaji nih, maka dahulukan makan. Di sini sih makan malam kejadiannya pada waktu itu ya, dahulukan makan. Jadi gini, Ibnu Abbas dulu udah ada makanan nih, kemudian Bilal azan, terus Bilal mau komat, kata Ibnu Abbas, ntar dulu deh, makan dulu nih, kira-kira udah di sini gitu kan. Akhirnya Rasulullah dengan para sahabat makan dulu. Jadi itu salah satu misalnya kalau kita lapar itu kan bisa mendistract tuh kekhusyuan kita. Ya, jadi sebaiknya hal-hal yang seperti itu udah dari awal-awal nih. Ya, tadi wudhunya udah benar, kemudian kita masukkan namanya tadi hidroterapi, aromaterapi. Paling enggak kalau nggak punya parfum, bau-bau petai atau jengkol nggak ada kejadian lah. Kemudian kalau emang lapar makan dulu. Nah, kemudian berikutnya adalah tidak ada sholat. Ketika makanan telah dihidangkan, begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan kencing atau buang air. Ini hadis sahih nih. Jadi kalau misalnya even itu udah komat, ya kencing dulu aja. BAB udah mulus, BAB aja. Karena nggak ada sholat, kata Nabi, bagi yang menahan kencing atau buang air. Ini salah satu yang mendistract kita nih. Ya, jadi teman-teman, sebelum masuk ke mode husunya nih ya. Jadi yang di awal-awal itu yang mendistract kita, mendistract kekhusyuan kita, entah tadi itu terburu-buru, misalnya kita lapar makan dulu, kemudian juga ada kita nahan BAB atau BAK, itu dibuang dulu. Bahkan kondisi lingkungan kita pun ya, kalau kita misalnya sholat di rumah itu dalam kondisi yang nggak ada gangguan. Seperti Abu Tolhan ya, Abu Tolhan ini lagi sholat di kebunnya, ini kan punya kebun luas nih. Ketika dia sholat, dia ngeliat burung ya, terbang dari pohon, ikutin dia. Sampai dia bacaan sholat itu, baca, tapi pikirannya tuh ke burung itu. Ujung-ujungnya dia lupa, rakaat keberapa ya gitu kan. Nah, akhirnya dia kesel nih. Akhirnya ini kebunnya menyebabkan layanan kebunnya itu diwakafkan. Sampai demikian tuh sahabat itu. Jadi kita nih kalau di rumah, ada tempat-tempat yang mendistract situasinya nih, entah itu warna gordennya, ngeliat gorden sebentar, ini kayaknya belum dicuci deh, macam. Nah, udah itu ke distract semacam. Itu hindari dulu deh tempat-tempat yang memungkinkan kondisi kita, misalnya TV ya dimatiin dulu. Itu tetap mendistract. Nah, berpakaian pantas ya. Jadi sebaiknya jangan saya pernah tuh sholat Jumat di depan saya itu ada seorang yang pakai bajunya koran gitu loh. Jadi waktu saya ngeliat dia tuh kayak baca koran gitu. Nah, itu menghindari tuh. Bukan saja kita juga bisa mengganggu orang lain, jadi kita juga berpakaian yang tidak membuat orang lain itu memfokuskan kepada kita gitu loh. Jadi misalnya kita berpakaian yang tidak sepantasnya di masjid, itu kan jadi mengganggu orang lain. Bahkan Aisyah tuh juga pernah punya tirai yang bermotif
Ada gambar-gambar itu. Sampai Nabi bilang, ini kan rumahnya sempit ya. Rumahnya Rasulullah itu kan sempit banget. Jadi ada tirai itu langsung kelihatan banget sama Rasulullah. Kata Nabi, singkirkan tirai ini. Ini ganggu banget ketika aku sholat. Bahkan Nabi pernah juga ya dikasih baju nih sama salah satu sahabat. Begitu Nabi pakai, terpikir di Nabi tuh. Biasa kan ya baju baru ya dipakai. Oh ini baju bagus banget gitu kan. Cocok lagi warnanya. Kayak kurang lebih gitulah. Nabi langsung istighfar gitu kan. Selesai sholat baju itu dikasihin lagi. Dikasihin, ini ganggu saya dalam sholat. Sampai sedemikian tuh. Nabi nggak mau sedikit pun terganggu oleh pikiran-pikiran yang mungkin timbul akibat dari baju, lingkungan, dan sebagainya. Nabi juga pernah punya sendal gitu kan, sendal talinya putus, kata sahabat nanti talinya diinin aja. Di sholat itu Nabi kepikir tuh, wah kalau tali ini bagus ya apa segala macam, manusiawi kan, nah udah biasanya kayak gitu Nabi langsung sedekahkan. Pernah juga lagi khotib Jumat Nabi nggak cincin emas bagus banget. Dulu kan cincin emas belum dilarang ya, sebelum dilarang ya. Nabi pakai cincin emas tuh. Waktu khotib itu Nabi ngeliatin waktu ceramah tapi sambil ngeliatin ininya, emasnya. Bagus banget lah kira-kira emasnya itu. Itu langsung Nabi kayak gitu-gitu langsung diwakafin atau disedekahin. Nah, ada lagi nih penghalang khusyuk yang luar biasa nih. Udah pasti udah pernah denger ya. Yang sholat taraweh tercepat di dunia di Banyuwangi kalau nggak salah. Yang sampai nggak ada tumakninah sama sekali. Ini udah pasti dijamin nggak bakal meraih yang namanya khusyuk. Karena khusyuk itu identik dengan tumakninah. Gitu. Ya, lanjut ya. Jadi tadi kita ringkas secara ini ya. Distract-nya nih. Kira-kira masuk ke masjid dengan tenang. Even itu udah qomat. Even itu udah rakaatnya dimulai. Itu masuk dengan tenang dulu. Tetap dengan tenang. Kemudian kalau udah dihidangkan atau lapar ya makan dulu. Nggak boleh nahan BAK, BAB ya. Udahlah, kencing dulu, BAB dulu. Walaupun itu udah mulai sholat. Kalau letih, istirahat dulu. Bahkan tadi kan di hadis Nabi kalau itu tidur dulu. Lingkungan nih nggak boleh dengan distract. Dan pakaian yang tidak menimbulkan atau memunculkan gangguan. Nah, lanjut ya. Kita mulai ke mode yang khusyuk. Ya, tentu saja khusyuk itu akan didapat kalau kita sholatnya ikhlas. Itu udah pasti ya. Kalau kita misalnya ke rumah ibu mertua, sholatnya dikhusyuk-khusyukin diapain, biar kelihatan soleh nih mantu, udah pasti nggak khusyuk itu. Nggak ada khusyuk itu dapat dari ketidakikhlasan. Jadi khusyuk itu tentu saja didapat dari ikhlas. Oke, jadi khusyuk itu keseimbangan ya, ada itidalnya, ada ketenangan. Jadi ada nih seorang melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang memberi salam ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul jawab, kemudian dia melakukan sholat. Ngelihat sholatnya itu sama sekali nggak ada tumaninah. Ukuran-ukuran di zaman Nabi, itu yang mungkin kita semua bisa diulangi suruh Nabi itu. Kata Nabi, ulangi sholatmu karena sungguhnya engkau tidak sholat. Jadi dia mengulang-ulanginnya sampai 3 kali tuh. Tapi kata Nabi, ini masih belum sholat gitu kan. Terus kemudian orang tersebut berkata gini, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajari aku. Jadi dia udah merasa yang terbaik itu. Dia nggak cepet, nggak terlalu gitu, tapi nggak tumaninah. Kata Rasulullah begini, jika engkau hendak sholat, takbir nih seperti biasa ya, baca Al-Fatihah, baca Quran, rukulah, terus kemudian tumaninah. Bangkit juga, nanti tumaninah dulu. Sujud, tumaninah. Kemudian bangkit di antara 2 sujud yang duduk iftirosi, tumaninah. Jadi intinya, tumaninah itu merupakan kewajiban dalam segala kondisi.
Apa sih tumaninah itu? Tumaninah itu kira-kira berhenti sejenak. Jadi setiap misalnya kita ada gerakan satu, ya, ketika kita diam nih, kita berdiri nih, tenang dulu berdiri. Kemudian kita takbir, Allahu Akbar, ya kan? Nah, kita tangan kita taruh di atas kan. Ada yang mau, saya nggak baca tentang, sorry, nggak bahas tentang fikihnya. Mau itu ada yang di dada, mau ada yang di perut, itu semua ada alasannya. Ketika ditaruh di perut atau di dada, jangan baca apapun, diam dulu, tenang, sampai posisi kita tuh udah nyaman, udah di posisi yang sempurna. Baru kita baca misal doa iftitah. Jadi kurang lebih yang namanya tumaninah itu setiap ada gerakan, diam sejenak dulu. Diam sejenak. Ya. Jadi sebelum kita baca, sebelum kita ini, kita habis ruku, habis baca Al-Fatihah, baca surat, selesai kan? Diam dulu sebentar, baru ruku. Ruku demikian. Udah pada posisinya ruku nih, posisi yang sempurna, udah nggak gerak lagi nih, udah kita udah tenang, baru baca. Nah, kurang lebih tuh tumannya seperti itu. Itu dijamin, ya. Saya bukan main-main, dijamin. Kalau kita melakukan tumaninah aja, itu luar biasa perbedaan kita, sholat kita antara yang tidak tumaninah dengan yang tumaninah. Dan baca Al-Fatihahnya itu Rasulullah tuh tartil banget, nggak pernah tuh nyambung ayatnya, di wasol tuh nggak pernah. Jadi bacanya itu pelan, pelan, pelan. Ini maksudnya apa sih Mas yang tidak menyambung ayat demi ayat tuh apa sih? Hmm. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina gitu. Iya 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 iya. Iya. Nah, itu Nabi nggak baca gitu, nggak diwasol. Bukannya ada imam yang ini begitu cara bacanya kadang Iya, komen. padahal Nabi bacanya tuh dipotong-potong, maksudnya nggak diwasol, gitu nggak diwasol. Kalau sunnah Nabi itu seperti itu. Eh, kemudian kata Nabi, seburuk-buruknya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Terus kata sahabat tuh, apa maksudnya Rasulullah? Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Jadi belum sempurna udah baca, belum pada posisi yang tulang-tulangnya itu, dia udah langsung berdiri lagi. Sujud udah langsung duduk lagi gitu loh. Jadi Rasulullah ketika ruku nih misalnya gini ya. Ini kita ngomong tumaninah ya, tumaninah tetap ruku, begitu Rasulullah ruku tetap itu tulang-tulangnya tuh udah dikembali ke asalnya. Diam gitu, udah nggak goyang lah kira-kira. Udah tenang kita, nah itu baru baca. Bahkan Rasulullah bisa baca lebih dari 3 kali tuh. Terus gitu kan. Sahabat-sahabat yang lain lihat beliau ini lupa gitu. Nggak lupa sama sekali Rasulullah. Jadi ini kan, ini bicara tumaninah dulu ya. Tumaninah itu adalah ketika kita pindah gerakan, memulai gerakan diam dulu, masuk ke gerakan tersebut, sampai sempurna, udah nggak goyang lagi kanan kiri, udah kondisi tenang, baru baca. Setelah baca, diam sebentar, sampai tenang, baru berdiri. Berdiri, nggak langsung ini, tenang dulu. Pada posisinya lagi, kembali tulang-tulang, darah juga kembali lagi, dari otak ke jantung lagi, diam, baru kita melakukan gerakan berikutnya. Tumanina itu kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi, hening sejenak gitu kan. Ada yang mengatakan bacaan subhanallah. Nabi bahkan lebih dari batasnya itu misalnya gini, diam, udah tenang, kira-kira orang baca subhanallah baru kita baca. Waktunya tuh kira-kira seperti itu. Bahkan Nabi itu lebih. Jadi sampai kita posisinya misalnya seperti ruku ya, berhenti, tulang-tulang tuh udah enak banget, udah nggak goyang lagi kanan kiri. Sebaiknya tambahin sedikit, diam dulu, udah tenang, baru kita baca. Ya, ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua ruku. Itu yang paling kritikal karena aliran darah itu tiba-tiba tuh berubah dari eh, ruku kemudian berdiri lagi tegak gitu kan. Itu kan aliran darah otak kan kayak diguncang-guncang dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari ruku naik lagi ke atas, itu harus diam dulu tuh. Biar aliran darah tuh normal dulu. Nah, itu kalau terlalu cepat itu bukan saja kerusakan, bukan saja nggak ada manfaatnya,
nggak mencapai khusyuk, bisa terjadi kerusakan permanen di otak kita. Jadi, teman-teman nih, kalau melakukan tumak ninah aja dulu gitu loh. Tumak ninah, diam sebentar, baru baca, selesai, diam, berikut gerakannya. Itu sudah luar biasa. Satu poin ini udah luar biasa. Poin kedua berikutnya adalah tafakur. Tafakur itu God consciousness. Jadi, ketika kita sholat itu, kalau kata Imam Hasan Basri, kan ini, seolah-olah tuh kita tuh di depan tuh ada Allah gitu. Ada kehadiran Tuhan. Di depan kita tuh nggak boleh lepas tuh. Jadi kita tuh mau membayangkan boleh, tapi jangan membayangkan seseorang, tapi membayangkan, maksudnya Tuhan dalam wujud orang, jangan. Tapi membayangkan ada sesuatu, bahwa itu adalah Tuhan kita, ada kehadiran, dan kita nyambung. Gimana maksudnya nyambung? Ya, misalnya gini, ketika kita muji, Subhana Rabbil Azim, wa bihamdi, kita kan memuji kan, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Itu kita kayak memuji sesuatu yang di depan kita. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah misalnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita baca tuh. Itu kita nggak ngomong sama tembok. Itu ngomong di hadapan sebuah zat sempurna. Pencipta kepada Rob. Itu nggak boleh putus. Dari mulai pertama nih ya, dari Al-Fatihah. Kita bilang Allahu Akbar. Kita lagi muji itu, muji di depan kita itu. Muji Allah yang di hadapan kita itu. Allahu Akbar. Nah, itu silatun tuh nggak boleh lepas tuh. Terus, dan kita sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang mengucapkan. Itu ngerasa tuh kita tuh. Rabbana walakal ham. Ya Rob, terpuji semua puji bagimu. Itu sambil muji itu kita memuji yang di hadapan kita itu, Sang Ilahi. Nah, kalau bahasa agama namanya ihsan kira-kira. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Jadi, kalau kita pertama tumak ninah, udah bener gerakannya. Tetap gitu kan. Kemudian kita nggak bisa lepas nih. Mulai dari Allahu Akbarnya juga, kita memang memuji Allah Maha Besar itu, ada di hadapannya. Kemudian kita ruku juga, kita memuji juga. Kemudian kita bilang juga, engkau mendengarnya. Kemudian kita muji lagi juga, ya Rabbana walakal ham juga kita puji juga. Kemudian kita sambil Allahu Akbar juga silatun nggak boleh putus dengan zat yang di depan itu. Kemudian kita ruku Subhana Rabbiyal itu juga memuji, ya kan? Memuji itu jangan fokus kepada omongannya, fokus kepada sesuatu yang kita puji itu. Bacaan tuh cuma mediasi aja, mediator untuk menyampaikan rasa pujian kita kepada zatnya itu. Jadi zatnya itu nggak boleh putus tuh silatunnya terus. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, terus kita sambil muji tuh sesuatu yang gini. Nah, kemudian ketika kita misalnya duduk iftirosi, kita kan minta semua tuh ada 7 permintaan. 7 permintaannya juga kita minta kepada zat itu. Jadi kita berkomunikasi nggak sama tembok, tapi itu ya. Rabbik firli, ya Allah, ampuni aku. Depan kan? Warhamni, rahmati aku. Wajuburni, hapus, cukupin kekurangan-kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Itu sambil kita minta gitu di hadapan Allah. Di depan itu nggak boleh putus tuh. Warfa'ni, warzukni, kita minta rezeki itu apa gitu. Ya Allah, aku tuh pengen ini nih sambil membayangkan. Kemudian disampaikan tuh kepada zat yang di hadapan kita itu. Wahdini, minta petunjuknya ya Allah. Terakhir, wa'afini, sehatin ya Allah. Wafu'ani, ampuni. Gak boleh lepas tuh. Sekali sedikit pun, kita ini lagi berkomunikasi intinya poinnya. Kita berkomunikasi dengan zat yang maha sempurna. Kalau dua teman-teman, poin itu, yang tadi tumak ninah, dia tenang. Kemudian ini, luar biasa. Luar biasa ya Allah. Kita tuh punya komunitas dulu ya. Sama teman-teman saya. Ini makanya disebut
juga salah satunya khusyuk yang hilang karena saya baru malu mencoba lagi seminggu ini nih. Berpuluh-puluh tahun saya tinggalkan ilmu ini, tidak dipraktekkan. Begitu dipraktekkan satu ini, oh, luar biasa ya Allah, luar biasa. Yang teman-teman yang punya tekanan darah tinggi, yang tinggi, ya pun, ketika sudah berkomunikasi dengan zat cerdas, meminta, kemudian ya dengan tumak ninah, dengan ihsan, ya berkomunikasi dua arah, bukan monolog tapi dialogis ini, wallahi luar biasa, manfaat luar biasa, ketenangan luar biasa. Beban-beban pekerjaan pikiran ketika kita sudah God consciousness, menghadirkan Tuhan di hadapan kita, itu luar biasa. Nah, berikutnya adalah bersikap santun di hadapan Allah. Gimana sih? Kalau kita nih minta sesuatu, kayak tadi, Rabbik firli, kita minta tuh, warhamni. Bersikap santun dan menghamba. Nah, rasanya tuh jangan ngomong Rabbik firli warhamni wajib Rabbik firli. Nggak ada vibrate-nya tuh, nggak ada vibrasinya tuh. Nggak ada vibrationsnya, nggak ada ininya ke Allah. Jadi bersikap santun seperti kita menghamba, kan tujuan dari kita khusyuk itu adalah menghamba kepada Allah. Itu yang melahirkan ketenangan. Karena kita memasrahkan diri kepada zat yang luar biasa sempurnanya ini. Jadi, yang berikut adalah bersikap santun dan menghamba kepada Allah. Baik itu dengan gerakannya, yang kepala menunduk, lihat ke tempat sujud, tapi hati kita nggak boleh lepas tuh, silatun terus tuh, nyambung sama Allah. Jadi bacanya gini, misalnya ya baca Al-Fatihahnya iya karena budua iya karena stain. Diam sebentar, karena Allah menjawab kan di hadisnya itu kan gitu. Ini bagian dari aku. Begitu dia minta, kita minta, dia kita diam dulu tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Baca tenang gitu. Nggak di pelan-pelan kan. Memang kita berbahasa santun dan menghamba di hadapan Allah. Itu nanti teman-teman kalau mencoba ini ya, mencoba pertama tumanina, kemudian mencoba ada tafakur tadi, ada ihsan, kemudian bacanya itu seperti santun dan menghamba. Wah, luar biasa nanti, rasakan nanti, beda banget. Tadi sebelum acara ini kan sholat isanya di rumah saya. Sholat isya di rumah saya coba nih praktek ini nih. Itu rata-rata 4 rakaat itu antara 25 sampai 30 menit tanpa dilama-lamain. Bahkan kita nggak mau lepas dari kondisi itu. Kondisinya nikmat luar biasa tuh. Begitu selesai sholat, itu ngalamin ketenangan yang luar biasa hening. Nah, seminggu ini saya sudah coba nih. Kemudian saya juga ke beberapa teman-teman terbatas sudah menginformasikan dan hasilnya luar biasa. Di sini juga salah satu ada teman yang sudah kita diskusi internal juga saya informasikan ke beberapa teman. Jadi apakah metode ini efektif gitu kan? Ternyata luar biasa hasilnya. Nah, jadi yang berikutnya pertama itu adalah udah masuk mode khusyuk adalah tumaninah, itu sebuah suatu yang wajib. Kemudian ada ihsan, tafakur, nggak boleh lepas tuh. Sedikit pun kalau kadang-kadang kita lepas nih ya, misal dari Allahu Akbar, kita nggak membayangkan memuji yang di depan, tapi kepikir yang lain nggak apa-apa. Nanti begitu ruku kita muji lagi ke yang depan. Lepas sedikit, waktu sujud muji lagi. Waktu sujud pelan dulu, tenang dulu semuanya. Begitu sujud kan tenang, posisi udah nggak goyang lagi nih. Baru baca Subhana rabbiya'ala wa bihamdi. Itu sambil muji terus tuh, nggak boleh putus rasa. Nah, bersikap santun kemudian. Nah, yang berikutnya tadabbur. Tadabbur ini penting karena kita nggak bisa tuh ada vibrasi kalau kita nggak ngerti bacaan kita. Sama sekali nggak ada rasanya. Apalagi kalau kita fokusnya ke bacaan-bacaan aja, sesuatu yang kita ucapkan nggak ngerti. Jadi kira-kira tadabbur itu memang harus mengerti. Ya. Sederhana sebenarnya bacaannya. Al-Fatihah aja diulang-ulang. Kenapa kita ulang-ulang? Biar kita udah nggak mikir lagi gitu loh. Bacaan Al-Fatihah udah nggak mikir lagi. Emang bacaannya itu gitu kan. Itu aja, itu udah nyampe ketenangan yang luar biasa. Jadi itu ya, berdiri tegak, diam dulu, tenang. Kemudian tahbiyatul ihram. Allahu Akbar. Terus tangan sedekap, diam dulu, tenang, baru baca doa iftitah. Nah, doa iftitah juga sambil merasakan nih.
Misalnya gini, ini dokter banyak yang macam ya, yang Muhammadiyah juga boleh baca yang lain nggak apa-apa. Tapi saya nggak baca tentang fikih, tidak bahas tentang fikihnya. Misalnya gini, Allahu Akbar kabiro. Allah yang maha besar. Ini sambil kita memang di depan ini ada zat yang ini nih kita puji nih. Walhamdulillahi kasiro. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Maha suci engkau pagi dan petang. Ini wazahtu. Saya hadapkan wajahku tuh bener-bener silaturahmi sama Allah tuh. Wajjalilladzi fatarus samawati wal ard. Hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Itu sambil merasakan tuh. Innas sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah kita harus dalam hati? Enggak. Nabi itu mencontohkan ada gerakan bibir cukup didengar oleh telinga kita sendiri. Itu sunahnya begitu. Nabi enggak diem enggak. Tapi membaca hanya terdengar oleh telinga kita, tidak terdengar oleh telinga sebelah. Misalnya gini ya. Sambil hati nggak boleh putus ya dari zat yang di hadapan kita itu. Bacanya pelan, cukup telinga kita yang mendengarkan kata Nabi. Nggak boleh orang sebelahnya nggak dengar, kan bisa ganggu kan rame kan. Nah, terus nih baca Al-Fatihah juga sama. Diam sejenak, apalagi udah sampai iya karena abu dua iya karena stain. Kan di hadisnya Nabi Allah tuh menjawab tuh permintaan kita. Jadi yang namanya sholat itu tadi itu saya katakan dialogis, kita nggak ngomong sama tembok, ngomong sama zat, sama Rob yang maha sempurna. Jadi nggak boleh putus tuh dengan cara menghamba mintanya. Itu kenikmatan di situ justru. Nah, kemudian ruku juga tuh sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang mujinya. Nah, ketika kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu benar-benar memuji di depan kita tuh zat itu. Nggak boleh putus. Begitu berdiri, tenang dulu sebentar, baca sami Allah liman hamidah. Sama, muji juga tuh. Nggak boleh pikiran yang lain selain yang di depan kita nih. Kemudian juga sujud sampai bacaannya juga harus ngerti nih. Iftirosi ini kan kita kadang-kadang sholat buru-buru nanti pengen berdoa. Enggak, di sholat itu udah doa semua isinya tuh. Kan doa, sholat itu selain artinya doa, ada lagi arti lain dalam tata bahasa Arab. Kira-kira curhat sholat itu. Jadi kita lagi curhat sama Allah. Bukan curhat sama tembok, bukan pada curhat, nggak ada monologis, tapi dialogis. Jadi sholat itu adalah curhatnya kita kepada Allah. Kalau kita curhat kan ada rasa yang disampaikan kan. Kita ngomong gini, ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Tadi tuh aku di kantor kira-kira, aduh gitu banget ya Allah. Warzukni ya Allah. Warfa'ni ya Allah, warfa'ni. Nabi itu sering ngulang-ngulang tuh berbacaan yang dia ini. Warzukni, beri rezeki ya Allah, warzukni ya Allah. Nah, gitu. Ada bahasa sopan santun dan kita mengerti tadabbur. Jadi ada vibrasi. Baca sesuatu yang nggak ngerti, kita nggak ada vibrasinya. Nggak ada tuh. Connectionnya silaturahmi nggak bisa kejamin. Jadi tadabbur. Sama semua sampai duduk tawaru juga seperti itu. Paling nggak kita ngerti nih bacaannya nih. At-tahiyat, segala kehormatan, mubarakat, keberkahan, salawatu kebahagiaan, thayyibatulillah, hanya punya engkau ya Allah. Itu bacanya tartil dan kita sampaikan pujian lagi nih. Ini semua isinya pujian-pujian kan. Kita minta, puji kita minta, puji kita minta, puji kita minta. Kalau lebih seperti itu. Sampai terakhir, sebisa mungkin kita harus tadabbur, harus mengerti. Jadi intinya conclusionnya, ya, pertama tumanina. Jangan kita baca dulu sebelum kita tenang, tulang di posisinya nggak goyang, dikasih jeda sedikit udah nggak goyang, tahan sedikit sebentar, kita baca tumanina. Baru bacaan. Selesai bacaan, diam dulu tumanina, baru berdiri, tumanina dulu, kemudian gerakan berikutnya.
Ketika tumanina, gerakan Allahu Akbar, itu tetap silatun koneksi dengan zat yang maha cerdas itu namanya tafakur. Tadabur, kita mengerti apa yang kita sampaikan sehingga vibrasinya yang terakhir bersopan santun dan menghamba di hadapan Allah. Teman-teman, luar biasa nikmatnya. Anda kalau pernah merasakan kenikmatan sholat tahajud yang luar biasa itu, dengan cara ini Anda bisa merasakan dan menikmati tahajud-tahajud itu di sholat-sholat wajib Anda di 5 waktu dan di sholat-sholat sunnah di siang hari. Kurang lebih gitu, teman-teman, singkatnya. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Ya, silakan Mbak Ana sebagai moderator. Iya, terima kasih Mas Ben atas yang disampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin tips-tips yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan langsung open mic aja. Untuk aku sapa dulu ya. Ada Chandra, ada Mbak Santi, Mbak Adit, Mbak Beta, Mbak Indah, Mbak Masita, Kela, ada Fitri, ada Mbak Rika, ada Tia, ada Mbak Wita. Yuk, siapa yang mau? Ada yang mau ditanyain? Nanti coba langsung coba aja ya sama teman-teman. Tadi ingat aja tadi, cuma 3T sama bersopan santun. Nah, itu aja. Kalau yang cara-caranya, fikihnya masing-masing aja nggak apa. Jadi 3T ya. Jadi ingat ya, tumaninah wajib, ihsan, terus nyambung silatun dengan zat yang maha cerdas itu, kemudian tadabur. Sebisa mungkin mengerti karena ada vibrasi, kemudian mintanya itu dengan menghamba. Tadi itu bacanya ya, misalnya gitu. Rabbik firli warhamni. Terus sambung tuh. Wajburni warfa'ni. Ya Chandra silakan. Oke, Chan. Iya. Silahkan, Chan. Halo Mbak Ina, Mas Ben. Ya. Oke, Chan. Aku cuman pengen minta tipsnya kalau mentadaburi makna itu gimana ya caranya. Maksudnya kan banyak tuh misalnya Al-Fatihah itu tipsnya gitu loh Mas Ben. Maksudnya kita kan setiap ayat sebaiknya kan kita tahu Iya. artinya gitu kan. Nah, itu tipsnya gimana Mas Ben? Soalnya sering baca tapi masih lupa-lupa gitu kadang. Iya, pokoknya sebisa memang ini kan belajar ya, maksudnya bertahap berproses. Jadi misalnya gini, kita sekarang ini nggak dapat, tetap habis sholat baca lagi. Semakin kita mencoba sering mentadaburkan, nggak otomatis ngomong tanpa tadabur, ya. Udah otomatis nanti kita ingat sendiri. Pokoknya niat sekarang kita harus tadabur ya, Chan. Jadi nggak boleh kita misalnya bacaan otomatis nggak ngerti. Nah itu nggak ada vibrasinya. Kita minta sesuatu, kita kayak baca misalnya gini. Saya minta sesuatu ke Chandra, tapi saya fokusnya di bacaan aja. Saya gini, saya pengen gini-gini, tapi nggak ada vibrasi sama Chandranya kan ya. Ya. Nah, gimana kalau kita harus mengerti? Iya, nggak ada lain selama saya ini latihan. Jadi baca dulu sebelum sholat nih terjemahannya, bahasa Indonesianya terjemahannya udah tinggal itu kita langsung dalam sholat kita praktekin. Pertama belum semua, berikutnya juga boleh gitu kan. Nah, kita kira-kira Chan nggak ada spesial trik, tapi ada satu cara yang paling kita mau gampang ngapalin, termasuk ngapal ayat. Saya baru buka webnya dari salah satu ulama Mesir. Kita coba ya, gini caranya gini. Ini termasuk saya coba ngapalin ayat, ternyata efektif juga nih. Jadi gini teman-teman caranya. Termasuk ngapalin bacaan sholat ya. Tahan napas, tarik napas dalam lewat hidung, ya. Tarik napas dalam lewat hidung. Jangan berbunyi. Tahan di perut. Kemudian baca keras. Misalnya gini. Siapalah mau ngapain apalah. Bagian organ ini adalah ini, bagian organ ini diulangin, kemudian buang lewat mulut tanpa bunyi.
ulangi lagi 3 kali, tarik nafas, ulangi itu, diingat. Yang kedua udah gak lihat lagi, membaca di pikiran kita, kemudian buang nafas lagi, tarik nafas dalam lagi, diam, baca lagi dari memori itu, kemudian buang. Nah itu insya Allah nggak bakal lupa. Itu jadi ulama itu nyobain murid-muridnya di beberapa negara untuk menghafal Quran, ternyata 6 bulan sudah 30 juz. Dengan cara menarik nafas, dengan metode nafas, tahan sebentar, baca keras, baca teksnya ya, baca keras, buang nafas. Yang kedua sampai keempat dibaca tapi yang udah di pikiran, yang nanti di pikiran. Jadi gitu, itu salah satu tip and tricks dari ulama Al-Azhar bagaimana menghafal sesuatu. Kira-kira gitu, Chan. Diucapkan gitu ya Mas Ben, nggak Diucapin, harus dibatin, nggak boleh dibatin, nggak boleh. Syaratnya nggak boleh dibatin, harus diucapin. Pas tadi tahan nafas, terus ngomongnya keras gitu. Ya, keras. Gimana maksudnya? Oh, jadi setelah tahan ngomong nafasnya. itu, baru keluar nafas. Iya, Lewat betul. mulut. Lewat mulut tapi nggak boleh bunyi. Gitu. Tarik Coba nafas Mas nggak Ben boleh bunyi. praktekin, Mas Ben Ih, praktekin. Kan, Coba, Mas. kan napasnya gini, sukanya gini. Aku bingung. Gini kan napas bunyi. Buangnya gitu lewat mulut kan. Nah, ini nggak boleh. Harusnya Pelan aja. Nggak kedengeran. Kalau channel harusnya gimana ya nggak kedengeran, saya kan nggak bisa kedengeran. Kalau kedengeran berarti salah dong. Kalau gitu. On cam, sir. Ya, jadi kira-kira begitu. On cam, bentar. Nah, kira-kira gini. Jadi kelihatan nggak saya? Tarik nafas. Baca ya misalnya apa, kemudian buang. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi tunjukkan Coba jalan yang sambil baca lurus. gitu loh, coba. Sambil baca, sir. sambil baca, iya, misalnya gitu ya. 3 kali. Tahan dulu ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Buang. Nah, sekarang udah gitu, kan udah baca nih. Yang kedua, merem, membaca yang ada di otak itu, yang tadi kita baca itu. Gimana Jadi, tuh? tarik nafas. Dengan suara juga ya. Sama, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, gitu. Bedanya yang kedua merem. Yang kedua merem, membaca karena mau membaca, mengulang dari pikiran kita, kira-kira gitu. Sama kayak yang tadi. Yang kedua sama. Yang kedua sama, cuma merem, bacanya nggak di teks lagi, tapi bacanya di pikiran. Oh, diingat gitu ya. Iya. Yang Tapi ketiga? tetap kondisinya kedua, ketiga, keempat sama. Oh. Itu nempel tuh. Gitu. Merem maksudnya matanya dipejamkan. Ya nggak dipejamkan juga nggak apa-apa, yang penting nggak baca teksnya lagi gitu loh. Iya. Lihat depan boleh. Kira-kira begitu. Tutup Tapi lagi ya. kan pas baca itu kan Bentar, udah tutup keluar dulu. napasnya ya. Kenapa? Nggak keluar napasnya. Pas baca nggak keluar. Nggak keluar. Kalau keluar takut muncrat. Jadi, ya udah kira-kira gitu. Ya, balik lagi ke yang sholat khusyuk. Jadi, ingat ya, 3T ya. Tumaninah, tafakur, ihsan, nggak boleh putus, atun terus tuh. Kalau putus, nyambung lagi, putus, nyambung lagi. Kemudian, tadabur, yang terakhir bersopan santun. Kalau kita udah sering melakukan itu, sebentar aja langsung nyambung kok. Teng. Kondisi nanti jadi buru-buru juga ada imamnya, misalnya, kan kendala imam ini kan nggak ngerti ninah banyaknya. Itu tetap bisa nyambung kok. Hatinya udah silatun sama Allah. Jadi ketika kondisi udah silatun ya, jadi kondisi apapun nanti dikerja di apa, itu langsung silatun terus tuh, cepet banget nyambungnya. Bahkan ya, yang ciri-ciri orang beriman tuh ketika dibaca ayat Al-Quran, nama Allah langsung gemeter itu. Kalau teman-teman coba terus, insya Allah tercapai. Karena di komunitas teman-teman kami itu, kalau yang rutin melakukannya sudah sampai seperti itu. Jadi beberapa tahun yang lalu saya berarti ya, 20 tahun yang lalu lah saya melakukan itu, luar biasa dampaknya. Kemudian saya udah lupa lagi, sekarang 1 minggu ini dicoba lagi, akhirnya nulis ini lagi. Kayaknya bagus juga nih buat teman-teman. Dan 3 hari yang lalu kita diskusi nih antara Mbak Wita, Mbak Ina sama saya. Dan Mbak Ina udah coba juga tuh. Nah sekarang Mbak Ina coba yang sudah mencoba, yang
saya ajarkan langsung itu kira-kira testimoni dulu Mbak Nah. Bisa nggak? Udah nyoba kan Mbak Nah ya? Ya Oke, gimana? oke. Oke, terima kasih Mas Ben. Memang beberapa hari yang lalu kita diskusi ya tentang ini gitu ya. Selama ini saya udah pernah pelatihan sholat kusyuk gitu ya. Lewat Zoom juga sih, lewat Zoom juga. Oh yang dulu Kemudian itu Mbak Nah pernah ya? ya yang dulu itu. Pada waktu itu secara teknik diajarin tuh kayak misalnya kita harus prepare gitu kan tentang waktu, nggak boleh buru-buru dan harus makan dulu, harus apa dulu, istirahat dulu, pokoknya dalam posisi kita siap kayak gitu. Tapi pada saat itu memang kita untuk memahami tentang ayat per ayat ya, seperti Chandra Tadaburnya yang tadi tetap. ditanyain gitu ya. Tadaburnya tetap gitu ya. Jadi memang misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihah ya untuk kita tahu artinya ya mungkin Mm-mm. sekali dua kali mungkin kita akan lupa di bagian mana yang lupa kayak gitu kan. Tapi dengan kita sering baca ini kemarin artinya apa sih gitu. Mungkin lama-lama akan kita hafal gitu tentang artinya. Cuman pada saat itu tidak ada itu tadi yang silatun ya, ada seperti nyambung. Silatun, yang Ihsan sama merendahkan dirinya itu ya. Ya, jadi seakan-akan kita hanya memahami arti bacaannya, tapi nggak ada vibrasi ya, nggak ada Nggak ada, nyambungnya. iya. Nyambung, nggak ada silatun ya. Just for seperti kita baca buku aja gitu kan. Ya kita Nah, baca buku ya kayak baca Pancasila satu nggak ada ketuhanan yang Maha Esa gitu. seperti kita seperti apa namanya mengikrarkan sebuah hafalan kayak gitu ya, Iya iya. mengikrarkan sebuah hafalan, tapi Hmm. ruhnya itu tidak ada kayak gitu. Memang Hmm. sekali dua kali gitu kan mencoba untuk yang namanya konsentrasi gitu ya. Konsentrasi dengan mengikrarkan yang sudah kita hafal tentang arti bacaannya kayak gitu. Nah, sebagian orang tuh konsentrasinya kepada bacaan, bukan konsentrasi kepada yang itu kan mediator doang kan. Ke zatnya Ah, malah nggak konsentrasi, mm, nggak komunikatif. Terus terus. tapi dengan tips yang Mas Ben tadi bagi ya, dengan adanya kita tuh seakan-akan berdiri di hadapan Tuhan kayak gitu ya. Seakan-akan kita tuh apa sih seorang makhluk yang nothing gitu ya. Kita Hmm. berdiri di hadapan Tuhan, kita menghadap, kemudian Hmm. kita kayak berdialog yang seperti Mas Hmm. Ben bilang kita kayak ngomong sama tembok kayak gitu. Nah itu Hmm. tuh bagi aku ya, bagi aku tuh kata-kata itu tuh begitu nempel gitu ya. Maksudnya begitu, iya ya. Selama ini tuh sebenarnya kita tuh berdialog. Mungkin Allah menjawab gitu ya ketika kita memujinya seperti itu, ketika kita ihdinas syiratal mustaqim untuk ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus gitu. Nah, itu Allah sebenarnya Allah jawab itu karena ini dialogis. Nanti kalau teman-teman yang lagi ada masalah, itu nanti Allah akan ngejawabnya dalam bentuk instinktif. Jawaban-jawaban tuh ke hati kita tuh, Mbak. ya ya kayak gitu. Jadi aku tuh beberapa hari ini tuh merasakan seperti itu ya. Jadi merasakan detik tiap bacaan yang Mas Ben tadi bilang bahwa Al-Fatihah itu nggak nyambung gitu itu udah aku lakuin kayak gitu ya. Dan ketika aku terlupa kayak gitu kayak putus gitu ya. Misalnya ketika aku baca ihdinas syiratal mustaqim tapi kayak baca aja gitu, putus gitu, aku ulangi lagi gitu. Sampai benar-benar eh Latun, nyambung. iya dari silatun lagi gitu. Eh, Nah, tahu tentang ihdinas syiratal mustaqim itu kita ngomong apa sih gitu. Kayak gitulah. Terus terutama yang tentang duduk iftiros tuh, yang 7 permintaan itu udah kalau pas sampai situ tuh seakan-akan kita tuh apa ya, kayak kita tuh duduk di hadapan Tuhan terus kita tuh meminta betul. itu mengakui kesalahan kita, kemudian kita minta untuk dikasih sayangi, disayangi sama Allah kayak gitu. Dan kita minta kecukupan-kecukupan yang lain kayak gitu. Itu tuh udah kayak ya benar-benar seperti kita minta di hadapan Allah duduk, lu duduk Biasanya Mbak Ana kalau sholat 4 rakaat itu berapa menit sebelumnya? 4 rakaat biasanya 10 menit, 5 menit, 7 menit gitu Menit. ya. Cepet banget Nah, ya. sekarang setelah menggunakan metode yang sempat aku diskusikan itu jadi berapa lama? Kayak ini tadi aku sholat isya dari setengah 8 sampai hampir jam 8. Tadi 30 sholat maghrib menit. 20 menit ya, sholat maghrib juga aku hitung 20 menit kayak gitu. Ketika aku nggak dapet gitu di sholat fardu kayak gitu, aku berdiri untuk sholat sunnah karena kayaknya tadi kok terdistrak gitu ya, maksudnya nggak dapet gitu. Kayak tadi Tapi pas, lamanya itu bukan membosankan kan? no, no, aku sampai nggak ketahui waktu Mas Ben. Nggak lupa Jadi waktu kan? Kayak timeless kan?
nggak kerasa, Ah kayak iya, itu benar. Jadi ketika kita udah sholat gitu, itu udah timeless banget Mbak. Udah kayak, aduh nikmat banget sih nggak mau lepas gitu. Waktu waktu ruku, waktu sujudnya tuh, aduh, gitu kan? Kayak pas tadi ngeliat, ya ternyata hampir udah setengah jam nih, udah mau jam 8 gitu kan. Aku baru, baru begitu habis salam baru tersadar. Nah, sholat isyaku hampir setengah jam gitu kan. Itu timeless kan Mbak ya? iya ya seperti itu. Makanya ketika kita mau masuk waktu sholat itu aku udah siapin waktu sekitar setengah jam sekarang. Kalau misalnya mau rapat jam 1 gitu, berarti harusnya Nah, udah oke. nggak Selain waktu keburu-buru. tadi yang udah timeless itu, apa yang dampaknya nikmat gimana setelah sholat itu? Setelah sholat dengan metode ini? Ya, dampaknya terutama tenang itu ya, Mas Ben ya. Yang pasti itu ya. Jadi seakan-akan kita tuh seneng, lega, tenang kayak gitu dan Lega, gak mau kayak ada yang lepas ya? Ada dan yang kayak lepas, lega, terus hening selesai. tenang banget yang dalam itu tenang ya? Dan ketika udah selesai itu kita menunggu saat sholat berikutnya. Karena kita Kayak kan kangen lagi pengen sholat ya? kan tadi kenikmatan tuh ya. Hmm. Tentunya kan ingin melihat mengulang kenikmatan itu Hmm. gitu. Jadi Mhm. kita menuju ke ini bahkan ketika tadi pagi aku udah sholat subuh udah gitu kan. Ini masih kurang nih kayaknya terus akhirnya sholat duha kayak gitu ya. Nah, itu. Itu berarti udah masuk ke mode khusyuk tuh Mbak, secara bertahap. Emang begitu kurang lebih teman-teman. Iya, cuman yang itu Mas Ben kadang-kadang terdistrak ketika kita di waktu-waktu Ya, ini. nggak apa-apa. Tapi nanti gini Mbak, nah, kalau udah sering silatun, mode silatun aktif di otak nih ya, itu mode silatun langsung begitu masuk sholat tuh udah on Mbak. Walaupun Iya, terdistract panjang, silatun kita nggak bakal putus sama Allah. itu kemarin aku rasain waktu hari pertama aku Mhm. nggak jadi malamnya waktu kita Mhm. makan gitu ya. Kemudian hari pertama kan ada kita doa bersama, ada Mhm. satu apa namanya teman inilah ya sebagian itu meninggal gitu kan. Nah, itu Oke. Heeh. di direktorat ya satu. Kayak Mhm. kita kan doa bareng-bareng kayak gitu. Ketika merem itu udah langsung silatun tuh. Ah, itu. Kayak cuman merem aja udah kita berdoa itu udah kayak kita tuh ya itu tadi Ah, itu tersambung kayak gitu. jadi training itu memang latihan sebenarnya. Sorry, training. Sholat itu adalah training untuk kita silatun sama Allah terus tuh. Dengan waktu yang terbatas itu. Ketika mode itu sudah aktif, maka di bagian otak kita, di sistem saraf kita langsung berubah. Udah ada bypass untuk masuk silatun pada masuk kondisi silatun, kira-kira gitu. Jadi benar, Bana udah nyoba berapa hari? Udah sampai silatun udah nyambung cepat gini. Berapa hari? Itu kita ketemu hari apa sih? Hari Minggu ya Pak Wit? Minggu sama ya. Berapa hari nih ya? Ini hari apa sih? 3 hari kan, Mbak? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Jadi gitu teman-teman. Eh, yang udah latihan ya dengan yang tadi kita diskusikan itu, kalau dicoba terus, cepat banget silatunnya dan permintaan-permintaan kita, permohonan-permohonan kita, masalah-masalah kita ketika udah curhat sama Allah itu dijawab sama Allah. Nanti keluar instingtifnya itu. Ini komunikasi yang dua arah, bukan satu arah. Jawab, bentuknya solusi macam-macam. Bentuknya solusi kita nggak sadar-sadar, nggak ya, tanpa kita sadari. Kemudian ngalamin kenikmatan yang luar biasa, kenyamanan, kemudian nggak pengen tinggal sholat lagi. Jadi yang tadi posisi kayak Mbak kayak pengen nunggu waktu sholat lagi. Karena kangen dengan, semua juga yang merasakan kenikmatan pasti kan akan kangen dengan kenikmatannya. Jadi selama ini sholat yang membosankan itu, dengan metode 3T dan bersopan santun dengan Allah ini, insya Allah bisa membantu teman-teman mencari khusyuk yang hilang kembali. Gitu. Udah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mana mau terusin? Bisa ini? Apa-apa? Tambah lagi? Enggak, jadi ada dua kata-kata Mas Ben yang begitu nempel di aku itu. Yang pertama adalah silatun ketika kita terhubung seperti itu ya. Dan yang kedua adalah apa itu? Yang pertama ada dialogis. Yang ketika Allah itu akan menjawab setiap apa yang kita omongkan dalam sholat seperti itu. Itu efektif banget bagi aku sih. Jadi terhubung dan dialogis. Jadi selama ini yang kayaknya kita ngomong sendiri atau kita hanya sekedar bacaan yang kita ikrarkan kayak gitu itu kayak udah ini gitu ya. Maksudnya dua kata-kata itu sih, dua kata kunci itu bagi aku begitu efektif gitu.
Hmm. Ya. Ada lagi nggak teman-teman? Mungkin ada yang mau berbagi tips juga, atau mungkin ada yang mau ditanyain, misalnya kesulitannya atau gimana gitu. Oh iya, Sir, itu aku tadi mau tanya yang Hmm. soal yang baca Al-Fatihah kan, yang nggak boleh nyambung itu. Nggak boleh Nah, apa? yang Sir bilang nggak boleh yang menyambung ayat per Oh ya, ayat di kan. wasol ya. Nah, ya, terus kan Fitri kebetulan ada guru ngaji Fitri. Nah, kebetulan ibu itu juga bersanad. Nah, terus beliau itu menjelaskan tentang tidak masalah kita membacanya selama menyambungkan beberapa ayat, tetapi tetap dalam satu tarikan nafas, nggak boleh mencuri nafas. Tapi di dalam sholat nggak? Di dalam ini, kalau membaca Al-Quran, Oh iya, nggak apa-apa. Ini main dalam sholat. oh maksudnya kalau dari sholat itu Iya, betul. nggak boleh dalam ini. Iya. Kalau kalau Oh, kalau bacaan itu mas, saya juga sering di wasol kalau baca Quran mah. mm, mm. Iya karena berdua iya karena nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim kan gitu. Sambung. Tapi Mm. bedain rasanya nanti kalau baca kita Al-Fatihah itu tartil dan pelan, terutama pas waktu sesi kedua yang sesi kita dengan Allahnya itu loh. Permintaan itu. Ah, Iya karena berdua iya iya karena benar-benar. nasta'in. Itu Soalnya ya. Iya, soalnya Ayat. pas disuruh untuk tartilnya itu yang kan ada Al-Quran yang per ayat itu kan, yang per Hmm. ayat-ayatnya. Jadi memang kurasakan beda sekali perubahannya waktu sudah pas belajar untuk mentadaburi per ayat itu. Karena kan kadang kita Hmm. dites begitu kan sama ibunya. Jadi pas ditanya per ayat, al-mustaqim itu apa, kayak gitu-gitu. Maksudnya dia random begitu per ayatnya itu memang lebih nempel begitu. Kalau baca pas sholat itu lebih enak. Kenapa? Karena tahu artinya begitu. Nah, itu kan tahap sampai tahu artinya ya. Itu udah enak. Ini waktu tahu artinya, kita sampaikan, kita deliver ke hadapan zat yang maha agung itu. Itu lebih nikmat lagi nanti. Jadi tadi kata Fitri, memahami bacaan aja udah nikmat ya Fit ya. Enak, enak. Lebih, Heeh. apa ya, Nah, waktu itu memang kayak sekarang timeless banget. tambahannya kita sampaikan, di deliver, disilatunkan dengan zat itu. Hmm. Nah, Itu itu jauh lebih yang aku nikmat Fit. belum mendapat Jadi nanti, kunci itunya karena aku cepat terdistraksi orangnya. nggak apa-apa. Itu juga awal-awal juga saya minggu lalu saya coba juga gitu. Jadi begitu saya coba lagi, tadi nih nyoba Isa tuh di dada tuh langsung bergetar, drrrr. Kayak ada yang muter, drrrr. Wah itu nyaman banget tuh, udah gitu, drrrr. Nyaman banget. Memang awal-awal semua ngalamin gitu, namanya juga belajar ya Fit ya. Tapi Ya, seiring waktu, seiring perjalanan, nanti dapat banget feelnya, bahkan kondisinya begitu, tek sebentar aja langsung silatun. Nah, iya. kita memahami baca dengan tadabur aja udah nikmat, ini langsung ada prosesi tafakurnya. Jadi prosesi dialogisnya, itu yang tadi kata Mbak Nak, luar biasa lagi tuh, Fit. Ditambah tumanina dan mintanya bersopan santun, kira-kira gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal doa itu, apa sih Fitri nggak tahu mengindikatori begini loh, Sir. Kadang itu ada suatu waktu di mana kayak cepat sekali doa Fitri merasa terijabah sama Tuhan. Nah, kan doa itu bisa cepat terkabulkan entah itu ujian atau itu entah kenikmatan. Nah, itu untuk mengindikatori yang begitu, kenapa? Karena biasa merasa takut juga saya. Jangan sampai aku berdoa begini dikabulkan. Wah, ngeri juga ini. Kayak begitu. Nah, seharusnya untuk mengindikatori doa kita itu ada sebuah ujian atau nikmat gimana ya? Kan kemarin yang penjelasan yang di kajian sebelumnya kan ada tuh. Iya, kan itu aku udah coba kan yang Qoblia itu. Heeh. Cuma kan aku belum sampai ke itunya loh, Star. Maksudnya yang mendapatkan insight itu loh. Maksudnya dari kulakukan itu belum belum ada yang betul-betul inilah kejadian apa yang bisa buat aku mengarah kedua hal itu gitu. Masih masih bimbang. Jadi hukum-hukum tentang keajaiban, hukum-hukum tentang kehidupan, hukum-hukum tentang mencapai sesuatu, itu ada hukumnya dalam ini. Orang itu baik secara sadar atau tidak sadar menjalankan hukum itu, pasti jalan.
Kebanyakan kita nggak sadar kan menjalankan hukum itu. Kita seolah menjalankan itu, oh kayaknya kebetulan nih, kita ngapain lagi tadi ya gitu kan. Itu sebenarnya mau disadari atau tidak, ketika menjalankan menjalankan law itu pasti jalan. Jadi ada hukum-hukum di dalam ini seeksaknya dengan aritmatika, aljabar dan sebagainya, sama eksaknya dengan hukum gravitasi dan sebagainya, hukum fisika yang berjalan di muka bumi ini, baik kita sadar atau tidak sadar menjalankan hukum itu, pasti akan mencapai sesuatu. Gitu. Mungkin Fitri kurang peka ya melihatnya kali ya, Sir ya. Nah, ya nanti. Oke. Lagi teman-teman yang mau tanya lagi? Fitri ada cukup? Ada lagi, Fit? Aman, Ya, aman. ada lagi nih, teman-teman. Silahkan. Kalau masih ada yang belum Nggak jawab. boleh, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, santai aja nih. Kan udah diskusi ini. Tapi poinnya dapat ya teman-teman 4 itu. Mas Ben, PDF-nya boleh di-share nggak? Kenapa? Itu apanya? PPT-nya? Oh boleh banget. Masa Nggak ada ilmu artinya. untuk mendekatin kepada Allah nggak di-share? Ya, terima kasih. Mbak Lagi Chandra teman-teman, ini kukira cowok loh. suaranya manis gitu kok cowok ya? Cewek gini, Mbak. Nggak, namanya gitu, Oh, Nasar. namanya. Namanya. Ya, Puspit. namanya banyak yang cowok. Ada lagi Mbak Kay, ada pertanyaan? Mbak Kay. Belum nyimak aja. Mbak Wita ada pertanyaan? Nggak ada. Mbak Beta, Mbak Rika, ada pertanyaan? Menyimak, Mas Ben. Lima, oke. Yang lain ada pertanyaan? Mbak Tia ada pertanyaan? Ada. Oke. Oke. Kalau share YouTube. udah nggak ada, nah nanti saya share presentasinya. Silahkan mencoba dan masuk ke dunia lain yang nggak bisa dibayangkan nikmat dan indahnya, teman-teman. Selamat nanti Anda coba cara-cara ini dan insya Allah efektif. Saya sudah merasakan dalam 1 minggu ini, Mbak Ana juga 3 hari juga sudah luar biasa merasakan nikmatnya, dan ini metode ini sangat efektif ya untuk mencapai khusyuk, dan insya Allah teman-teman semua mendapatkan apa yang diinginkan dan kebahagiaan. Itu aja teman-teman ya. Amin. Karena sudah jam berapa nih? 9:30 ya? 9:30. Kita tutup aja mana? Ya, boleh. Oke, terima kasih Mas Ben, jazakallah khairan katsir. Semoga menjadi amal jariah bagi Mas Ben dan mungkin bagi teman-teman. Semoga ini menjadi awal tahun yang baik bagi kita ketika kita akan memperbaiki sholat kita, dan coba rasain sekali aja. Kita coba, kita praktek, kita merasakan kenikmatan, nanti otomatis gitu, sepertinya akan terus ingin mencoba dan mencoba kayak gitu. Seperti itu teman-teman, dan ketika cobalah kita coba di rumah di suasana yang tenang dulu, yang tidak ada distraksi apa-apa, masuklah ke mode khusyuk itu, nanti akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa seperti itu. Ini itu Mana aja. satu lagi tambah. Ya. Begitu nerapin suatu isu ini, nggak perlu pakai skincare deh, coba deh. Serius, kayaknya lebih cerah nantinya gitu ya, pasti tuh. Lihat di kaca sendiri aja nanti deh, dampaknya luar biasa deh. Ya, ini Nggak juga boleh pakai krim malam ya. nggak perlu Wit, ternyata Fit nggak perlu deh. Coba deh nanti rasain ya, teman-teman coba seminggu, kelihatan dampaknya luar biasa. Dampaknya dari orang-orang yang bersilaturahmi dengan Allah tuh dampaknya luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah terus nih, termasuk saya nih yang udah lama banget meninggalkan ilmu ini. Ya mana kayaknya itu aja. Ada lagi mana mau disampaikan? Iya. Iya, kayaknya cukup ya teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan yakinlah bahwasanya teman-teman hadir di sini ini karena Allah berkehendak kayak gitu ya. Jadi Allah yang menggerakkan hati teman-teman di sini, Allah menggerakkan hati Mas Ben juga untuk men-share ilmunya, dan insya Allah ini semoga awal dari kebaikan untuk diri kita. Gitu ya teman-teman, terima kasih sebelumnya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Makasih Mas Ben, Serben, makasih Mbak Ina. Ya, teman-teman. Om.